Guys, kali ini Mimin mau bahas tentang live streaming iSoulSpeed tempo hari yang membuat Mimin takjub banget. Sini kalau kalian penasaran. China. Bagaimana pendapat kalian tentang negara China? Kita tahu negara China adalah sebuah negara komunis. Menurut artikel dari Wikipedia mengenai Great Firewall China, pemerintah China membatasi akses warganya ke situs layanan global seperti YouTube, Google, Facebook, X, dan masih banyak lagi. Pembatasan ini dilakukan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas politik dan sosial serta mempertahankan kontrol informasi agar tidak disalahgunakan pihak asing. Sebagai gantinya di China, mereka cenderung menggunakan platform dalam negeri seperti Youku, Baidu, Weibo, dan WeChat yang diawasi ketat oleh otoritas negara. Karena ruang gerak sosial media yang terbatas, masyarakat Cina terisolasi dari dunia luar karena batasan kebijakan dan sensor yang ketat. Karena hal ini, Mimin juga sebelumnya nggak terlalu notice tentang China karena di feed sosmed jarang keluar konten tentang China. Nah, hal ini tuh dimanfaatkan oleh pihak Amerika Serikat untuk melakukan propaganda terhadap China. Kalau menurut artikel dari Reuters nih, selama 2 tahun menjabat pada 2019, Presiden Donald Trump mengizinkan CIA untuk melakukan black campaign terhadap China yang bertujuan untuk mengubah opini publik di China agar menentang pemerintahannya sendiri seperti menggunakan akun-akun internet palsu untuk menyebarkan narasi negatif tentang pemerintahan Xi Jinping. Jadi, kalau kalian nemu konten-konten negatif tentang negara China, mungkin itu salah satu propagandanya. Ketika masyarakat internet sudah mulai termakan konten negatif tentang China, ada satu orang yang bisa mematahkan semua isu tersebut. Yaitu siapa lagi kalau bukan iSoulSpeed, seorang konten kreator live streaming yang membuat dunia sadar bagaimana negara China sebenarnya. Baru-baru ini iSoulSpeed melakukan live streaming di China dengan pengikut berjumlah jutaan orang di seluruh dunia yang pada saat bersamaan menonton live streaming dirinya selama di China. Hal ini menjadikan China sebagai topik viral dan menjadi perbincangan hangat di sosial media. Selama live streamingnya di sana, iSoulSpeed disuguhkan berbagai macam sisi kehidupan yang ada di China. Dari komunitas lokal, kehidupan Shanghai yang modern dan bersih, kemudian ia juga berkesempatan mengunjungi tembok besar China dan melakukan backflip di sana. Live streamingnya yang dibagi menjadi beberapa hari tidak menurunkan jumlah penonton. Malahan, penonton di YouTube semakin banyak yang antusias dan penasaran untuk mengetahui negara China tersebut. iSoulSpeed kemudian belajar kungfu Shaolin dengan master kungfu asli dari China. Ya, kalian yang belum menonton coba cek aja di channel YouTube-nya iSoulSpeed. Saking mendalami peran, ia menggunakan semacam penutup rambut agar tampak botak layaknya seorang murid kungfu. Sampai live streaming ini, mungkin kita merasa, ya ini seperti biasa karena di banyak negara, mereka mempunyai bela diri tradisionalnya masing-masing. Namun puncak streamingnya bukan di sini, dan Mimin mau mengajak teman semua untuk melihat live streamingnya saat berada di Shenzhen, China. Ya, kalau per hari ini, jumlah penonton video tersebut sudah menyentuh 8 juta orang. Bisa kalian bayangin ya efeknya terhadap perekonomian China? Sebelum Mimin lanjut, Mimin mau apresiasi banget buat pemerintah China yang eksekusi acara live streaming iSoulSpeed ini bisa berjalan dengan lancar dan tertata dengan sangat rapi. Pemerintah China aji mumpung saat live streaming untuk menunjukkan potensi terbaik mereka dari kebudayaan, kehidupan, sampai yang buat geleng-geleng kepala dan buat Mimin sangat takjub adalah ketika melihat teknologi yang dipunyai China. Udah the next level banget lah ini mah. Mereka tahu hanya dengan satu live streaming bisa membuka mata dunia terhadap China. Dan Mimin yakin setelah live streaming ini banyak yang akan berkunjung ke sana untuk melihat langsung negara China. Nah, kita lanjut lagi. Saat di Shenzhen, iSoulSpeed mencoba mobil BYD yang Wangyu 8. Mobil ini sangat istimewa karena selain teknologinya yang canggih, mobil ini mampu berjalan di darat dan di air. Ya,
Mobil ini memungkinkan penggunanya untuk berjalan di air layaknya sebuah kapal. Mimin jadi teringat saat wawancara di sebuah stasiun televisi 14 tahun yang lalu. Pesaingnya yaitu Elon Musk dengan merek Tesla kebanggaannya dalam wawancara ketika ditanyai mengenai apa pendapatnya tentang mobil China merek BYD. Elon Musk menjawab sambil tertawa saat menanggapi pertanyaan tersebut. Why do you laugh? BYD is trying to compete. Why do you laugh? Mengatakan bahwa BYD tidak memiliki produk yang bagus dan mengatakan teknologinya biasa saja dan mengatakan bahwa merek tersebut juga akan bangkrut di negaranya. Namun, setelah 14 tahun berlalu, kini BYD mampu membuat gempar dunia otomotif. iSouthSpeed berkesempatan mencoba supercar BYD yang Wang Yu9 yang mirip Ferrari dan Lamborghini. Adalah sebuah mobil keluaran terbaru dan paling canggih dari BYD. Mobil ini mampu melakukan rotasi 360 derajat, mampu menyetir otomatis dan bisa parkir sendiri. Tidak hanya itu, mobil ini juga bisa melompat layaknya sebuah kanguru. Kalau Mimin sih melihat mobil ini sangat cocok banget dipakai di Indonesia yang jalannya banyak lubang. Biar kalau ada lubang, kita bisa langsung lompat aja tanpa harus melewatinya. Oke lanjut, iSouthSpeed kemudian membeli 3 handphone merek Huawei Mate X-T. Ia memborong 3 handphone sekaligus karena terpesona dengan kecanggihan HP tersebut yang mampu dilipat sebanyak 3 kali dan memiliki layar yang sangat besar. Dijuluki komputer dalam bentuk handphone, lagi-lagi kita melihat pemerintah China sangat-sangat jeli melihat peluang promosi brand negara mereka. Mungkin setelah ini, kita bisa lihat HP tersebut menjadi topik hangat di kalangan komunitas smartphone dan dicari banyak orang. Di tengah terpaan perang dagang dengan rival mereka yaitu Amerika Serikat, mereka mampu menunjukkan taringnya sebagai negara besar yang mampu bersaing secara ekonomi dan teknologi. Dalam live streamingnya, kita juga bisa melihat iSouthSpeed mengendarai sebuah mobil terbang. Kemudian kita juga melihat order makanan sudah menggunakan drone. Pada malam hari, iSouthSpeed disuguhi pemandangan city like kota Shenzhen di malam hari. Dari yang kita lihat sih, China sudah hidup di era yang berbeda ya dan sangat maju daripada negara lainnya. Kesuksesan teknologi di China tidak lepas dari peran pemerintahnya yang memberikan subsidi besar kepada sektor teknologi hijaunya. Pemerintah China memberikan subsidi sebesar 3,7 miliar dolar. Menurut studi di Jerman, merek BYD menerima jumlah besar ini dalam bentuk subsidi langsung dari pemerintah sebagai daya dorong pemerintah China untuk memimpin kendaraan listrik dan teknologi bersih lainnya menjadi yang paling terdepan. Menurut sebuah studi baru yang dilaporkan oleh Bloomberg. Sebenarnya Indonesia juga memiliki mobil listrik buatan sendiri. Contohnya mobil 7C yang pernah dikembangkan pada zaman Dahlan Iskan, yang pada waktu itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Kemudian ada Gendis, mobil asli buatan Indonesia yang pertama kali tampil dalam ajang APEC tahun 2013 di Bali. Mobil ini dikembangkan oleh Ricky Elson. Kemudian ada mobil Bimasena. Mobil listrik buatan Indonesia, PT Bimasena Power Indonesia, membekali mobil listrik ini dengan baterai litium yang ramah lingkungan dengan kapasitas 100 kWh dan mampu menempuh jarak mencapai 600 km dalam sekali pengisian, dan masih banyak lagi mobil buatan asli Indonesia. Pada saat itu, pemuda-pemuda Indonesia yang memiliki visi dan kemampuan untuk mengembangkan mobil listrik disatukan dan dinamai Putra Petir pada zaman Dahlan Iskan. Mereka adalah Dasep Ahmadi, Danet Suryatama, Raffi Desai, Ricky Elson, dan Mario Rivaldi. Namun, di saat pengembangannya dimulai, mobil listrik merek 7C yang dikembangkan oleh Dahlan Iskan mengalami kecelakaan pada 5 Januari 2013. Buntut dari kejadian tersebut, pengembangan mobil listrik nasional era Dahlan Iskan meredup. Lalu nasib putra petir lainnya pun cukup mengecewakan. Dasep Ahmadi pada 2016 dijatuhi hukuman 7 tahun penjara
karena dinilai korupsi dana riset mobil listrik sebanyak 17 miliar rupiah. Ya, pantas aja mobilnya nggak bisa berkembang ya. Uang yang harusnya untuk riset dan pengembangan malah dikorupsi. Nggak habis pikir memang kelakuan SDM kita ini yang memprihatinkan. Semoga dengan melihat China bisa memotivasi negara Indonesia suatu saat dapat bersaing di kancah internasional dalam bidang teknologinya. Semua itu bisa tercapai jika kita semua bisa bersatu, mengejar tercapainya SDM yang unggul dan berkualitas, serta pemerintahan yang adil, bersih dan transparan yang mampu mendongkrak tantangan-tantangan kita di masa mendatang. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like dan tinggalkan respon kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di next video.